wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari kita senantiasa menghadirkan rasa bersyukur kita dan mempersembahkannya hanya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada subuh yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah mempertemukan kita kembali di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir yang rutin kita lakukan setiap hari Sabtu ba'da subuh kita. Majelis ini kita lakukan di rumah Allah, kita laksanakan di masjid, di tempat yang baik-baik dan di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Majelis ini memiliki begitu banyak keutamaan. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majelis yang mulia ini jangan Allah sia-siakan untuk kita, tapi Allah anugerahkan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita, bermanfaat untuk menambah bekal kita dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana dan sementara ini saja dan tidak terlalu lama. Terbawa juga manfaat majelis ini sampai ke kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadi kelak insya Allah. Kemudian salawat dan salam, keharibaan dan kemampuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk menghadapi pertemuan nanti dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Banyak orang lengah di bulan Sya'ban, banyak orang terledor di bulan Sya'ban. Tapi bagi kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan agar menjadikan bulan Sya'ban menjadi bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Diterangkan di dalam beberapa hadis
hanya bulan Ramadan yang mengalahkan ibadah di bulan Sya'ban, sementara 10 bulan yang lainnya itu di bawah bulan Sya'ban keseluruhannya. Maka dari itu kita bisa mengukur dan menggambarkan, kalau Ramadan puasa 1 bulan, maka Sya'ban jangan sampai 1 bulan, tidak dibolehkan. Tapi berpuasalah lebih banyak dari 10 bulan yang lain. Berpuasa lebih banyak dari bulan yang lain, tapi tidak boleh mengalahkan bulan Ramadan. Berarti posisi bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa, harus di bawah bulan Ramadan dan di atas 10 bulan yang lainnya. Begitu juga dengan sholat malamnya. Di bulan Ramadan lebih banyak, bulan Sya'ban di bawah Ramadan, tapi harus di atas 10 bulan yang lainnya. Membaca Al-Quran juga demikian. Di bulan Ramadan paling banyak, di bulan Sya'ban di bawah Ramadan, tapi di bulan Sya'ban tetap di atas 10 bulan yang lainnya. Berzikir, bersolawat, berinfak, bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban, walaupun tidak boleh melebihi Ramadan, tapi harus di atas 10 bulan selain daripada bulan Ramadan. Maka dari itu bulan Sya'ban kita perbanyak amal ibadah kita. Yang bisa memperbanyak puasa, puasalah. Yang bisa memperbanyak sholat malamnya, sholat malamlah. Yang bisa memperbanyak membaca Al-Qur'annya, perbanyaklah. Yang bisa memperbanyak sholawat demi sholawatnya kepada baginda Rasul, perbanyaklah. Melebihi 10 bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mengantar, karena hari ini kita sudah sejak kemarin sudah berada di bulan Sya'ban, untuk mengingatkan diri kita ini. Tadi karena sering disebut bulan ini bulan teledor, bulan ini bulan lalai, bulan ini bulan lengah bagi sebagian orang, tapi jangan bagi kita. Kadang-kadang orang sudah diuji pun tidak sadar, jangan lengah. Kadang-kadang sudah dicoba sedemikian rupa, tapi juga sadar. Tengok nanti, begitu banjir surut, tetap juga tak ke masjid. Tidak menjadikan itu menjadi ujian, menjadi cobaan. Bahkan ada kalimat yang saya dengar, belum pernah kita kebanjiran seperti ini. Berarti luar biasa di banjir yang sekali ini. Orang-orang membawa, orang-orang sanggau, orang-orang landak, orang-orang Kapuas Hulu, orang-orang Sambas, hampir rata-rata mengatakan begitu. Belum pernah kita mengalami kebanjiran yang seperti ini. 3 hari surut, datang lagi. Menjelang surut, datang lagi. Menjelang surut, datang lagi. Nanti sesudah tidak banjir lagi, tak ke masjid juga. Nanti setelah selesai banjir, tak juga mengerjakan sholatnya. Jadi mau ujian seperti apa lagi yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak lengah, tidak lalai, dan juga tidak terledor tadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan
tersebut, terutama di bulan Sya'ban yang kita sudah berjumpa dengannya pada hari ini sejak kemarin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan tetap melanjutkan mengaji dan memahami kandungan dan isi kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada subuh hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-53. Pada hikmah yang ke-53 nanti kalau cukup kita rangkai dengan hikmah ke-54 karena maknanya bersambung. Pada hikmah yang ke-53 disebutkan la tashab, pakai shad, pakai ha kecil, pakai ba, supaya maknanya nanti jelas sama kita. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Makna kalimat ini adalah janganlah, tashab engkau jadikan teman, sahabat. Janganlah engkau jadikan teman man, orang yang. Tapi sampai di sini makna jangan engkau jadikan teman itu bukan berarti diputus hubungan. Apakah silaturahim, apakah hubungan ya ukhuwah, apakah hubungan bertetangga, apakah hubungan satu rekan kerja, bukan berarti itu. Ini melarangnya lebih halus lagi, ini lebih dalam. Jadi bukan bermakna putuskan hubungan silaturahim, bukan. Kalau ketemu dengannya sebagai jiran, buang muka, bukan. Kalau ketemu dengannya sebagai tetangga, lalu jangan berteguran, bukan. Ini maknanya jangan engkau jadikan menjadi sahabat, artinya yang lebih dekat lagi dari itu. Bukan sekedar bertetangga tapi lebih dekat lagi. Bukan sekedar rekan kerja tapi jauh lebih dekat lagi. Nah, larangan itu. Jadi kalau bertetangga ketemu tetap bertegur sapa. Ketika berjumpa tetap wajah tidak boleh tidak wajah yang bersedekah dengan senyum, tapi cukup hak-hak bertetangga ditunaikan, hak-hak berteman atau lagi satu rekan kerja dijalankan, tapi la tashab. Jangan sampai engkau menjadikannya sebagai sahabat, artinya yang lebih dekat lagi. Man, orang yang la yunhiduka haluhu, halnya, keadaannya, kondisinya, la yunhiduka, yang tidak memberikan atau tidak memotivasimu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, jadi khususnya disebutkan jangan engkau jadikan sahabat dekat orang yang keadaannya, halnya, kondisinya
tidak memberikan motivasi kepadamu untuk mengabdi kepada Allah. Kalau untuk jadi sahabat, pilih-pilih. Kalau untuk jadi tetangga, kadang-kadang kita harus menerima apa adanya. Bisa jadi kita mencari tempat menurut kita yang aman, tapi nanti belakang hari orang datang pindah ke tempat itu, orang datang tinggal di tempat itu. Tidak bisa kita pilih, langsung kita pindah balik dari situ, tidak mungkin. Tetangga tidak bisa dipilih-pilih. Kalau sebagai tetangga, rekan kerja juga tidak bisa dipilih-pilih, atasan juga tidak bisa dipilih-pilih, bawahan juga demikian. Tapi untuk sahabat kita disuruh memilih-milih. Jangan jadikan sahabat orang yang tidak memotivasimu untuk mengabdi kepada Allah akan keadaannya, akan halnya. Nanti pada hikmah yang ke-54 itu disebutkan kenapa tidak boleh. Nah, baru kemudian yang kedua disebutkan wala, dan juga orang yang tidak yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, ucapan-ucapannya. Kalau yang tadi yang pertama yang haluhu, keadaannya, kepribadiannya itu haluhu, sifatnya itu haluhu, mindset cara berpikirnya itu haluhu. Yang kedua maqaluhu, yang ucapan-ucapannya la yadulluka 'ala Allah, yang tidak pernah membimbingmu atau membawamu atau mengajakmu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang begini, cukup hak dia sebagai tetangga kita kasih. Ketemu tegur sapa, berjumpa berteguran, menyapa, tersenyum, tidak membuang muka. Hak sebagai tetangga kita berikan. Tapi kalau kondisinya seperti tadi, haluhunya dan maqaluhunya tidak membawa kita untuk senantiasa ya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la tashab, jangan jadikan dia menjadi teman dekat. Termasuk kawan kerja mungkin. Kalau satu pekerjaan, kita selalu berpedoman hubungan kerja yang baik. Apalagi memang kadang-kadang mungkin kerjaan yang ada di meja kita itu nanti berhubungan dengan meja lainnya, nanti berhubungan dengan meja teman kita yang lainnya. Maka jaga hubungan baik dalam bekerja. Tapi sebatas itu, bertegur sapa dengan dia, senyum dilontarkan untuknya. Jangan diputuskan silaturahimnya, jangan dibenci dia. Tapi tadi la tashab, jangan jadikan dia menjadi sahabat dekat. Orang yang tadi maqaluhunya, nah, hati-hati nih, hati-hati. Kalau duduk taklim pun hati-hati. Jangan dekat dengan orang yang haluhunya. Kalau udah taklim tidur dia. Kenapa? Nanti tidurnya bisa nular sama kita. Terdengar pula bunyinya. Nikmat juga nih kata kita. Duduk pun pilih-pilih nih. Yang haluhunya pilih. Kemudian yang maqaluhunya, nah, maaf, ketika ustadz di depan, penceramah di depan sedang bercakap,
Dia maqaluhunya bercakap terus sama enggak? Kalau dia bercakap terus, ibu geser, jangan dekat sama ibu yang seperti itu. Kenapa? Nanti ibu lebih banyak mendengar cakap dia, maqaluhunya, daripada maqaluhu penceramah, daripada maqaluhu yang menyampaikan materi. Awas. Sekarang tengok sebelahnya, masing-masing tengok sebelahnya. Pak Haji Afandi ditengoknya Pak Haji Bustami. Kalau dengan Pak Haji Bustami bolehlah Pak Haji dan bolehlah. Maqaluhunya, haluhunya, ya. Ingat ya, yang membawa kita tadi, membawa kita ingat kepada Allah, membawa kita, keadaannya itu memotivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, yang malas ke masjid cukup jadi tetangga saja. Yang malas ke masjid cukup haknya sebagai teman kita berikan. Tapi jangan sampai dijadikan sahabat. Risikonya besar. Begitu nanti lebih enak ngobrol sama dia. Apakah ngobrolnya di teras rumah, apakah ngobrolnya di pos RW. Begitu terdengar suara adzan atau tarhib minimal, begitu kita mau bergerak, kata dia, tunggulah, zuhur masih panjang bah, kata dia. Awas tak, ditahannya kita. Padahal kita sudah mau bergerak nih, waktu sudah mau datang. Tapi karena kita berteman dengan orang yang seperti itu, bisa-bisa kita berlalai, lengah, teledor, tidak memenuhi suara panggilan adzan, tidak mengerjakannya berjamaah di masjid, lalu melewatkan waktu hanya gara-gara menghormati dia, gara-gara takut dia tersinggung. Karena apa? Karena milih sahabat yang seperti itu tidak dibenarkan. Bila perlu justru kita bersahabat dengan dia. Assalatu wassalamu alaik. Belum ada, dia sudah ingatkan kita. Ayo kita sudahi, nanti insya Allah kita sambung di waktu yang lain. Siap-siap kita ke masjid. Yang kayak gitu yang dikawani itu jadikan sahabat gitu Pak. Jangan justru yang sudah azan pun tanggung bah, kata dia. Awas. Nanti sama kita sholat di rumah saya nih, kita berjamaah, terpancing juga kita pula berjamaah di rumahnya. Tinggal keutamaan berjamaah di masjid, tinggal keutamaan berjamaah dengan jumlah yang lebih banyak. Awas. Maka tadi disebutkan orang yang la yunhiluka haluhu, yang keadaannya tidak memotivasi kehidupan akhirat. Keadaannya dia. Kalau ada kawan kita kaya tapi rajin ke masjid, temani dia, jadikan sahabat. Kaya tapi rajin ke masjid, jadikan dia sahabat. Tapi walaupun dia kaya tapi malas ke masjid, waspada. Apalagi kalau dia kismin. Apa kismin? Dia kaya saja tapi lalai dalam beragama, jangan. Itu kaya, apalagi kalau kismin. Apa kismin? Diralat, kata Pak Haji. Ada kawan kita berilmu dia, tapi dia menjadi motivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Temani dia, sahabati dia. Tapi kalau ada orang yang juga berilmu, ternyata dia lengah, dia lalai, maka jangan.
Jangan. Jangan apa? Jangan dijadikan sebagai sahabat. Karena tadi saya sebutkan, kalau dilanjutkan kepada hikmah yang ke-54, itu di sana disebutkan. Masih jauhkah Pak Haji? Dekat. Hah? Dekat. 10 menit lagi. Nanti kalau kita lanjut kepada yang berikutnya, saya khawatir tidak cukup. Nah, di hikmah yang ke-54 disebutkan, rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubama kunta musian, karena bisa jadi kadang engkau berbuat buruk. Bisa jadi kadang engkau berbuat buruk, musian, atau kadang keadaanmu buruk. Fa'arakal ihsana minka, tapi engkau melihatnya baik. Apa yang kau lakukan itu baik menurutmu. Kenapa engkau anggap keburukanmu itu menjadi baik? Suhbatuka, karena engkau bersahabat man dengan orang huwa yang dia aswa'u lebih buruk halan keadaannya minka darimu. Resikonya itu. Bisa jadi ada yang buruk sama kita, tapi kita masih menganggap itu baik. Kenapa? Karena sahabat kita lebih buruk dari itu yang dia buat. Kita merasa baik, padahal yang kita buat itu sudah musian, buruk. Tapi fa'araka, dalam pandangan kita sendiri, al-ihsan itu kebaikan minka dari diri kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat sahabat kita tadi. Masih lumayan aku, walaupun tidak di awal waktu. Kenapa? Oh, dia di ujung-ujung waktu dia. Karena bersahabat dengan yang lebih buruk dari dia, keburukan dia pun dianggapnya baik. Masih lumayan aku, kata dia. Walaupun tidak ke masjid, tapi aku awal waktu. Kenapa? Ada kawanku, sahabatku sudah tidak ke masjid, di akhir waktu pula. Kita selalu merasa baik, merasa benar. Kenapa? Karena melihat sahabat kita tadi aswa, lebih parah, lebih lebih buruk halang keadaannya dari kita. Yang berhati-hati itu. Justru kalau bisa, yang kita jadikan menjadi sahabat itu orang yang keadaannya jauh lebih baik dari kita. Kalaupun kita sudah rajin berjamaah, berteman dengan orang yang lebih rajin lagi dari kita, wah, itu baru. Walaupun kita merasa kita sudah katakan misalnya pemurah, oh, kita bersahabat dengan orang yang lebih pemurah lagi dari kita. Kalau tidak, nanti kita terbawa-bawa. Dia biang keroknya, dia yang punya pikiran buruknya, kita terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Ada yang terikut-ikut sama si aguan jadinya. Si aguan yang bermasalah, semua ikut bermasalah. Menterinya, mantan menterinya ikut bermasalah. Kepala BPN-nya bermasalah. Sudah 6 pejabat BPN, Badan Pertanahan Nasional, gara-gara berteman dengan yang salah tadi, Pak.
Kalau dia berteman dengan yang benar, bersahabat dengan yang benar, pastilah dia tidak terseret-seret seperti ini. Kepala desanya pun, kenapa? Karena berteman, bersahabat dengan orang yang jalan hidupnya salah, maka dia pun akan menjadi salah juga. Yang dia jadikan sahabat berbuat dosa, dia pun akhirnya terikut. Tapi dia merasa masih sedikit. Kenapa? Kata kepala desanya, aku kan cuma miliaran. Kepala BPN itu belasan miliar, menteri itu puluhan miliar. Merasa masih aman, masih benar. Aku kan cuma ratusan juta, aku kan cuma jutaan. Merasa tadi fa'arokan ihsana minka, dia melihat yang dia lakukan itu masih lumayan, masih baik. Kenapa tadi? Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka, karena dia berteman dengan orang yang menurut dia lebih parah dari dia. Padahal dia sudah parah tuh. Hati-hati berteman dengan orang yang gaya hidupnya itu benar-benar ke jalan Allah. Ada satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u, seseorang itu, berarti kita diantaranya, seseorang itu ala dini khalilihi, itu tergantung kepada dini, diartikan dengan agama bisa, diartikan dengan tadi sikap tadi haluhu bisa, diartikan dengan maqaluh, ucapan-ucapannya bisa. Seseorang itu tergantung kepada tadi agama, sikap, pendirian, ucapan khalilihi, orang yang dijadikannya menjadi sahabatnya, menjadi temannya, menjadi orang yang dikasihinya. Tergantung kepada itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasni, kita ini tergantung teman kita, kita ini tergantung sahabat kita. Falyanzur ahadukum, maka seseorang harus memperhatikan, perhatikanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yukhalil, siapa yang mau kau jadikan sebagai sahabat, karena kau tergantung kepada sahabatmu itu. Siapa yang akan kau jadikan teman, maka kau akan seperti temanmu itu. Berteman dengan orang yang mengejar-ngejar dunia, maka dia pun akan menjadi pengejar-ngejar dunia. Siapa yang berteman dengan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia pun tidak jauh dari itu. Siapa yang menjadikan orang sebagai temannya pencinta dunia, maka dia pun tidak jauh dari itu. Siapa yang menjadikan cita-cita hidupnya hanya dunia, maka dia pun akan seperti itu. Ini hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu disebutkan ya, dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab nasihat, kitab-kitab akhlak, itu disebutkan itu orang-orang yang di sini disebutkan beberapa yang harus jangan dijadikan sahabat. Tapi ini tidak saya sebutkan ya, karena ini nampaknya menunjuk orang. Saya takut nanti, walaupun ini ada dalam kitab, saya takut nanti tersinggung pula. Pokoknya secara umum tadi sudah kita sebutkan siapa yang keadaannya maupun ucapannya jangan dijadikan sahabat. Di sini ada disebutkan beberapa, tapi ini contohnya agak real, menohok, menunjuk hidup orang. Saya tidak akan sebutkan sekali lagi satu persatu, karena
Ya, kita khawatir nanti ada yang terluka hatinya minimal, tergores. Tujuan kita mau baik, menyampaikan yang baik kepada orang, tapi nanti ada orang yang salah terima pula. Lebih bagus tidak usah disebutkan nih. Tapi kalau nanti mau nanya 4 mata, saya kasih tahu nih siapa yang dijauhi. Atau 6 mata bolehlah. Kalau 6 mata bolehlah. Nggak mau 4 mata, 6 mata. Tapi kalau di forum umum seperti ini tidak saya sebutkan. Tapi kalau nanti mau melihatnya, itu disebutkan di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh, yang diterjemahkan oleh Salim Bahris. Itu disebutkan di sana siapa itu orang-orangnya, yang kalau bisa kita jauhi, yang kalau bisa kita hindarkan. Yang penting intinya pada subuh hari ini kita mendapatkan hikmahnya. Satu nasihat yang berharga bagi kita, jaga pergaulan kita, jaga persahabatan kita, jaga pertemanan kita. Walaupun sekedar bertetangga, berteman kerja dan lain sebagainya, kita jaga. Intinya tadi, jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang keadaannya justru membuat keadaan kita jadi lebih buruk dalam beragama. Kemudian orang yang ucapan-ucapannya tidak membimbing kita menuju Allah. Kalau udah cerita sama dia, cerita dunia saja. Kalau sudah cerita sama dia, cerita syahwat saja. Kalau sudah cerita sama dia, cerita kecintaan kepada harta benda saja. Kalau sudah cerita sama dia, tapi kalau cerita sama dia membawa kita ingat kepada Allah, jadikan dia sebagai sahabat. Kalau cerita sama dia menambah pengetahuan kita, jadikan dia sebagai sahabat. Kalau cerita sama dia merubah akhlak kita, jadikan dia sebagai sahabat, bahkan dunia dan akhirat. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum ditutup, saya tidak mau meninggalkan unek-unek yang tidak disampaikan. Kalau ada, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, berarti insya Allah paham semua. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, mudah-mudahan tidak ada yang tergores, mudah-mudahan tidak ada yang merasa. Mudah-mudahan justru kita mendapat manfaat dari hikmah yang ke-53 dan hikmah yang ke-54 pada subuh hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, saya persilakan